survei elektabilitas calon presiden dalam Pilpres. Presiden Anies Baswedan berada di posisi pertama. Noel sebagai pendukungnya Pak Prabowo wajar ngomong. Saya ajak Anda untuk melihat lebih dulu angka elektabilitas yang diperoleh. Dalam survei nasional, Indikator Politik Indonesia melakukan sejumlah simulasi nama calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, untuk pemilu 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menjadi nama yang paling unggul dalam simulasi dua pasangan dan bisa meraup 51,1%. Namun, Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi melihat bahwa pada simulasi tiga pasangan calon, paslon, di mana tiga nama capres unggulan dipasangkan dengan capres lainnya, belum ada nama yang dominan atau di bawah 50%. Seperti Anies AHY, 27,4%, vs Ganjar Erik, 32,2%, vs Prabowo Puan, 28,7%. Anies AHY, 27,1%, vs Ganjar Airlangga, 29,7%, vs Prabowo Erik, 31%. Anies AHY, 29,2%, vs Ganjar, Puan, 26,9%, vs Prabowo Erik, 31,8%. Dan Anies Erik, 26,2%, vs Ganjar Airlangga, 31,2%, vs Prabowo Puan, 29,4%. Poinnya, sejauh ini, karena capres tidak ada yang dominan, cawapres menjadi penting, tetapi cawapres yang ada kontribusinya beda-beda, ada yang kontribusinya lumayan, ada yang kontribusinya enggak jauh berbeda, kata Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei daring yang bertajuk Trust terhadap Institusi Politik, Isu-isu Terakhir dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024, Minggu, tanggal 3 April tahun 2022. Tapi overall, enggak jauh berbeda dibanding perolehan Ganjar, Anies atau Prabowo secara perorangan. Meskipun ada sumbangan dari cawapres tapi sumbangan itu belum terlalu maksimal entah buat Ganjar, Anies atau Pak Prabowo, katanya. Begitu juga pada simulasi dua pasangan nama, tahap pertama memasangkan tiga nama capres teratas dengan nama capres lainnya. Yakni, Anies Erik, 41,1%, vs Prabowo Puan, 38,9%. Ganjar Erik, 41,8% vs Prabowo Puan, 39%, Ganjar Puan, 33,1% vs Prabowo Erik, 47,5%, dan Ganjar Anies 44,1% vs Prabowo Erik, 39,7%. Simulasi dua pasang, artinya partai mengerucut pada dua pasangan ini, lagi-lagi, dua pasang sekalipun tidak ada pasangan yang mendapatkan 50%, 20%-an masyarakat tidak tahu disodorkan pilihan semacam ini. Ini PR bahwa Belanda masih jauh, pemilu masih 2 tahun lagi, dengan asumsi pemilu tidak ditunda, kata Burhan. Menurut Burhan, lain halnya jika Prabowo dipasangkan dengan Anies atau Ganjar. Terutama Prabowo berpasangan dengan Ganjar yang bisa mencapai 51,1% jika melawan Anies Erik 31,4%. Prabowo Ganjar lebih tinggi ketimbang Prabowo Anies, 47,7%, jika melawan Ganjar Erik 36,8%. Karena Prabowo lemah di Jawa Tengah, Jateng, dan Jawa Timur, Jatim, sementara Ganjar kuat di Jateng, dan bisa melengkapi kekurangan Prabowo. Sementara Prabowo Anies captifnya sama, kekurangan di Jateng. Ketika dipasangkan tidak terlalu mengangkat seperti halnya Prabowo memilih Ganjar, katanya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Ganjar mau menjadi wakilnya Prabowo sementara ia memiliki potensi menang? Dan apakah pendukungnya bersedia jika Ganjar hanya menjadi wapres? Begitu juga dengan pendukung Anies. Kalau Anies bersedia menjadi cawapres siapapun capresnya, apakah pendukungnya bersedia? Jangan-jangan kalau Anies jadi cawapres siapapun capresnya, jangan-jangan lari pendukungnya. Jadi ada dua faktor, aktornya dan basisnya, ini masih terra incognita, tanah tidak dikenal, katanya.